Yesus itu bicara tentang penglihatan. Jadi penglihatan itulah karunia yang diberikan, penglihatan yang dilihat oleh Rasul Paulus. Jadi bukan pertemuan seperti yang Bang Suma maksud. Jadi pada saat Bang Suma menggabungkan Matius 24 dengan Kisah Rasul 9, itu tidak berkorelasi. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa? Karena di dalam Kisah Rasul pasal 9 itu bicara tentang Rasul Paulus mendapatkan penglihatan. Demikian juga Ananias yang melayani dia juga mendapatkan suatu penglihatan dari Tuhan. Panggilan Tuhan dari penglihatan. Matius pasal 24 di situ itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang sesungguhnya kedua kalinya. Berarti Karena yang itu datang disertai kepada dengan Paulus, tanda-tanda, tetapi berarti yang datang kepada gimana, Paulus Bang? bukan yang sesungguhnya, berarti palsu kan? Yesus tapi bicara tentang penglihatan dalam alam roh. Setelah itu Paulus mengaku bertemu kan dengan Kristus. Iya, Betul? Iyalah. Nah, apa perintah Iya. Yesus? Percaya atau jangan percaya? Kalau bicara dia datang sesuai dengan Matius 24, jangan percaya. Tapi jangan percaya. Di dalam Kisah Rasul 9 itu bicara tentang dia bertemu dalam penglihatan, Bang. Bukan Enggak ada urusan dalam penglihatan. Nah. Kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang. Penglihatan. Iya, percaya atau jangan percaya? Percaya atau jangan percaya? Ketika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias, percaya atau jangan percaya? Itu penglihatan, Bang. Iya, saya tahu. Saya ngerti. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saya sudah jawab. Kalau mengaku seperti Matius 24, dia datang sebagai keadaan seperti Matius 24, itulah Kristus palsu, jangan dipercaya. Tetapi pernyataan di situ dalam ada Kisah Rasul 9 itu bicara tentang penglihatan. Saya kasih contoh di situ ada dua keadaan. Saudara dengarkan saya. Di Matius 24 itu murid-murid Yesus datang, bukan orang Roma ya. Bukan orang gereja yang datang kepada Yesus, bukan juga orang Katolik, bukan Protestan, bukan Kristen Indonesia, bukan orang Roma, tapi Bani Israel murid-muridnya. Di data nomor 3-nya apa yang dikatakan oleh muridnya? Apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir dunia ini? Apa kata Yesus? Jikalau aku yang datang, bla 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 bla. Tetapi kalau bukan aku yang datang, tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Sekarang Paulus datang kemudian di tahun 50 mengatakan saya bertemu dengan Kristus di padang gurun menuju ke Damsyik. Murid-murid Yesus percaya enggak cerita Lukas? Ada enggak orang Yahudi hari ini mengkitabkan buku Lukas yang menceritakan kisah para rasul itu? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka enggak percaya. Sekarang Kristen percaya, orang Roma percaya. Orang Roma melalui kekuasaan kerajaan Romawi mengajarkan doktrin bahwa Paulus bertemu dengan Kristus di gurun. Jadilah Katolik merebak ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke Indonesia. Karena mereka menggunakan metode kekuatan tangan besi. Sedangkan murid-murid Yesus menerima perintah dari gurunya, jangan kamu percaya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya kepada Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Paulus menceritakan kalau dia itu bertemu dengan Kristus, dia tidak mengajarkan ajarannya itu kepada Yahudi murid Yesus. Enggak. Kenapa? Paulus sadar diri bahwa ini tidak mungkin dipercaya oleh orang Yahudi, karena Yahudi menunggu Kristus yang bukan Tuhan. Sedangkan saya mau agar Kristus yang datang kepadaku ini dituhankan oleh seluruh orang selain Yahudi. Karena Yahudi tidak menunggu Tuhan datang. Dia menunggu Mesias yang adalah manusia. Sedangkan Mesias yang datang kepadaku ini adalah menuntut untuk dituhankan. Daripada Romawi menyembah dewa Zeus, daripada Romawi menyembah dewa Hercules, mending dia menyembah Yesus yang datang kepadaku.
Maka mereka melantik kemudian Kristus yang datang kepada Paulus menjadi Tuhan. Dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Galatia 1, nomor 15. Aku diutus untuk menjadi rasul kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, ada nggak Yesus mengajarkan muridnya untuk ke non-Yahudi? Nggak ada. Kecuali makhluk yang keluar dari kubur, yang sudah kerasukan setan. Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Paulus, aku diutus ke bangsa lain. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus ke bangsa lain? Yesus? Tidak mungkin. Itu terbantahkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus. Sementara Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Yesus sendiri mengajarkan untuk mengutus murid-muridnya ke orang yang bersunat, ke Bani Israel, ke domba yang hilang dari umat Israel. Paulus mengaku ke non-Israel. Berarti yang mengutus Paulus dengan yang mengutus murid-murid Yesus sama-sama Kristus, tapi ada yang palsu di antara keduanya. Inilah yang kamu ikuti, jadilah Anda Kristen. Tidak, jadilah Anda menjadi bukan hamba Tuhan lagi, tetapi hamba Kristus. Menjadi anak Kristus. Menjadi Kristuslah Anda. Sedangkan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk menjadi hamba Tuhan. Paulus melalui bisikan Kristus yang datang kepadanya di dalam Galatia 4 nomor 7, mengajarkan agar pengikut Paulus tidak lagi menghambakan diri kepada Bapa, Tuhannya Yesus. Tetapi mereka menjadi orang-orang merdeka yang tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Apa bedanya dengan iblis? Nih, terakhir 30 detik. Iblis ketika datang kepada Adam, iblis mengajarkan Adam untuk menanggalkan semua hukum. Ada satu larangan, jangan makan buah ilmu pengetahuan. Iblis mengatakan apa? Makan. Ketika kemudian datang iblisnya kepada Paulus, juga mengajarkan apa? Makan semua makanan, jangan ada yang haram, semua dibolehkan. Sekarang pengikut Paulus yang menghalalkan semua makanan-makanan yang diharamkan oleh Tuhan, itu namanya Kristen. Iblis mau menghalalkan semua makanan yang diharamkan oleh Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apa bedanya iblis dengan Kristen yang menghalalkan semua yang apa diperintahkan dilarang oleh Tuhan? Silakan Anda jawab. Sebenarnya pertanyaan Bang Suma ini banyak ya. Saya sudah catat semuanya. Gini. Satu aja yang Anda pilih. Nggak apa-apa. Banyak. Saya mau jawab semua. Saya sudah catat, Bang. Nggak apa-apa. Jadi bahwa orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Kalau Bang Suma membaca dengan sebenar-benarnya kitab suci kami, orang Yahudi, murid-murid Tuhan itu orang Yahudi, Bang. 70 murid orang itu orang Yahudi. 4.000 orang yang mengikut Yesus orang Yahudi. 5.000 orang yang dilakukan mujizat kepada orang Yahudi. 3.000 orang yang bertobat orang Yahudi dalam Kisah Rasul. Terbantahkan ya, pertama. Yang kedua, tentang kehadiran Yesus. Saya katakan itu melalui karunia penglihatan. Di dalam Matius 18 ayat 20 di situ dikatakan bahwa Matius 18 ayat 20. 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Artinya, 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu bukan secara tubuh, tapi dalam penglihatan seperti Rasul Paulus. Di dalam roh. Tuhan hadir. Itulah yang apa? Jadi itu Paulus bukan berbicara tentang dua Kristus, tetapi itu Kristus yang sama. Tapi Kristus yang dimaksud dalam Matius 24 itu bicara kedatangan pada akhir zaman. Karena jelas, apakah kedatanganmu dan alamat kesudahan alam ini itu berbicara tentang akhir zaman. Jangan dihilangkan ayat-ayat yang pertama. Itu di dalam Matius 24 yang abang angkat ayatnya. Kemudian, tidak ada saksi. Siapa yang menyaksikan tentang panggilan Paulus? Saya kasih satu saksi. Saksi yang sangat kuat. Siapa dia? Dia adalah seorang rasul. Ketua rasul. Namanya Rasul Petrus. Itu di dalam 2 Petrus. Saya baca ayatnya ya, Bang Suma. Sabarkan, ini data pakai data.
Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15. Gini bunyinya. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sumpah kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu sudah menyuratkan kepada kamu segala pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara di dalamnya itu. Ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jelas disaksikan oleh ketua rasul. Suratan-suratannya ternyata diketahui oleh rasul-rasul. Dan mereka selalu ada pertemuan di Yerusalem membahas tentang pengajaran-pengajaran. Itu bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Demikian juga tentang pernyataan bahwa Yesus kan hanya datang kepada bangsa Israel, toh tidak kepada segala bangsa, bahkan dilarang untuk datang kepada segala bangsa. Itu pada saat kelahirannya. Dia lahir untuk bangsa Israel. Tetapi kita ketahui bersama bangsa Israel menolak dia. Sehingga bangsa Israel membunuh bahkan menyalibkannya. Kebangkitannya sudah dinubuatkan. Yohanes Pembaptis menyatakan dalam Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba yang mengangkut dosa, bukan hanya dosa bangsa Israel, dosa seisi dunia. Sehingga dikatakan dalam Markus 16 ayat 16 bilang, pergilah ke segala bangsa, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk dua bangsa, ke segala bangsa. Karena segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik di surga, baik di bumi. Itulah Bang Suma, data-datanya ada semuanya. Tanpa lompat-lompat ayat, maka kesimpulannya ada sesuai dengan konteks kitab kami. Dia tidak akan lari karena kitab kami ini saling berhubungan satu dengan yang lain. Dia tidak bertentangan karena kitab kami berhubungan satu dengan yang lain. Tetapi harus dimengerti agar supaya tidak memutarbalikan firman kami. Sehingga akibatnya apa? Binasa di neraka selama-lamanya. Tuhan berkati. Nama lain Petrus siapa? Kefas. Boleh baca Galatia 2 nomor 11? Ya, saya tahu itu ceritanya, Bang. Ya, saya tahu. Baca Saya dulu tahu dong. ceritanya bagaimana. Baca dulu dong. Oke, saya baca. Silakan. Ya, udah. Ayat berapa, Bang? 11 katanya Ayat tahu. berapa? 11. Iya. Tapi kan saya ingin bilang ayat, Abang. Tetapi tatkala Kefas itu tiba di Antioquia, lalu aku melawan dia di hadapan orang sebab ia berdiri atas yang salah. Karena dahulu daripada datang beberapa orang daripada pihak Yakub, ia sudah makan bersama-sama dengan orang kafir. Tetapi kalau mereka itu tiba, ia pun undur dan mengasingkan dirinya sebab takut akan orang yang bersunat. Tadi Anda mengatakan pemimpin rasul yaitu Kefas menyetujui ajaran Paulus. Tapi kenapa justru Galatia 2 nomor 11 ternyata Paulus bertentangan dengan Kefas? Ya. Di dalam Galatia 2 ayat ke-11 ini bicara tentang kesalahan yang dilakukan oleh Petrus. Bagaimana pada awalnya dia makan bersama-sama dengan orang Yahudi, orang kafir. Terus di situ Paulus mengatakan, enggak usah. Di situ Paulus mengakui kalau Kefas itu diutus untuk siapa? Pada awalnya untuk orang Israel, karena yang keluar. Terus Paulus mengaku diutus kepada non-Israel. Sekarang tolong tunjukkan Yesus mengutus murid-muridnya kepada non-Yahudi itu tertulis di mana? Untuk membatalkan Matius 10 nomor 5 nomor 6. Ingat ya, Paulus dan Kefas bertentangan, tidak satu pengajaran. Paulus mengatakan, aku menentang Kefas karena Kefas Petrus mengajarkan ajaran yang salah. Ajaran salah yang mana yang diajarkan Petrus? Kesimpulannya bukan seperti itu. Saya bertanya, ajaran yang salah yang diajarkan Petrus itu yang mana? Menurut Yesus. Perbuatan Petrus yang salah di dalam Galatia
Saya jawab ya, Ya, silakan. Perbuatan yang salah yang dibuat oleh Rasul Petrus di dalam Galati 2 ayat 11 sampai ayat yang ke 14. berapa tadi? 16 mungkin. 14. Ya, pokoknya tentang Apa 11 dan kesalahannya? selanjutnya. Apa kesalahannya? Kesalahannya gini, Makan pada bersama saat dengan Rasul makan ya, bersama jelaskan. dengan orang-orang kafir. Orang kafir, Bang, karena pada waktu itu masih kental budaya keyahudian. Walaupun banyak orang Yahudi dengar, ikut Yesus. Dengar, ketika saya bertanya, apa kesalahan yang dilakukan oleh Petrus atau Kepas? Anda menjawab berdasarkan data yang ada di dalam Galatia 2 yang tadi nomor 14, karena Kepas makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Itu kesalahan fatal. Kalau makan saja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, lalu bagaimana masuk di rumah gereja bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Apakah itu salah atau tidak? Berdasarkan Galatia 2 nomor 14. Ingat, orang yang hidup secara kafir adalah orang yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, kalau makan saja, Paulus mengatakan Kepas salah karena dia makan semeja dengan orang yang tidak bersunat. Lalu bagaimana beribadah bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat? Salah atau tidak? Terus saya melihat sini Bang Suma keliru dalam memahami ayat ini. Hai, saya ulang kalau gitu. Habis ini kau baca. jelaskan. Saya ulang lagi. Apa Jelaskan. yang menjadi dasar tuduhan Paulus kalau Kepas itu salah? Apa? Ya, Apa kesalahan yang menjadi dilakukan dasar Kepas? Kesalahan yang dilakukan Kepas pada saat tidak ada orang Yahudi yang makan bersama dengan kafir. Pada saat teman-temannya Yahudi datang, dia pura-pura mundur dan itu yang dianggap kemunafikan oleh Paulus. Paulus tidak suka tabiat seperti itu. Itu bukan tentang makan bersama. Sudah. Oke, itu kesalahan. Itu kesalahan. Oke. Tangan Paulus, kalau perbuatan seperti itu perbuatan tidak baik. Itu kesalahan. Jadi yang benar yang mana? Yang benar pada saat dia makan orang kafir, datang pun teman-temannya, maka dia bisa menjelaskan kepada teman-temannya, janganlah berbuat munafik seperti itu. Pada saat teman-temannya datang, dia mundur karena dia takut dengan teman-teman Yahudi yang akan, kenapa engkau bergaul dengan orang kafir? Itu. Berarti ini tuduhan Paulus kan? Berarti Kepas di situ menjalankan perintah gurunya Yesus atau menjalankan perintah gurunya Paulus? Bang, Markus 16 ayat 16, jangan abang lupa, Bang. Saya tahu Setelah itu. kebangkitan Yesus, saya sudah jelaskan Jangan cerita, segala bangsa, jangan Bang, cerita segala itu, bangsa. jangan cerita itu dulu, jangan cerita itu dulu. Itu adalah Jangan, cerita. abang justru yang lari dari tema ini, Bang. Sekarang permasalahannya, Segala bangsa kan itu dengar, salah, Bang. Bukan hanya tentang kafir, Bang. dengar. Kenapa Petrus kemudian tidak mau ketahuan? Nanti saya gabung lagi, Bang. Nanti saya gabung lagi. Saya ada kesibukan, kan ini hari Minggu, Bang. Saya mau Iya, siap-siap silakan latihan berbohong yang kuat Makasih ya. Bang. Nanti Habis itu ya silakan. kembali ya, makasih ya. Siap, siap, siap.